Kalau belajar gitar itu jangan pakai gitar yang bagus-bagus, udah pakai gitar yang jelek aja. Masa gitar begini dipakai buat belajar gitar, sayang nanti tabungannya. Mending kita beli yang jelek dulu, yang apa adanya dulu. Nanti kalau udah bagusan, udah bisa main gitarnya bagus, baru beli gitar yang bagus juga. Apa bener? Ya, halo, kembali lagi dengan saya Tevilus. Pada video kali ini kita akan mencoba mematahkan yang tadi. Kalau di video sebelumnya kita memakai gitar yang jelek, kenapa nggak pakai gitar jelek gitu ya? 3 hal kenapa kita nggak pakai gitar jelek. Sekarang kita balik. Kenapa harus pakai gitar bagus kalau misalnya kita mau belajar gitar? Atau gitar mahal sebenarnya, mungkin disclaimer dulu ya. Mahal itu sebenarnya kalau ya tergantung ya kondisi seorang sebenarnya, kondisi ekonomi seorang. Cuman setelah saya mencoba berbagai banyak gitar gitu kan ya, dan juga mereview banyak gitar juga, dan ya kalau misalkan gitar yang proper itu kalau di sekarang di tahun 2025 dengan bulan Agustusnya itu kisaran mungkin 700.000 udah dapat gitar yang proper. 700.000, 800.000, 900.000 dan seterusnya. Dan ini Galena Alpha kalian bisa dapatkan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dengan kualitas yang tidak sesuai dengan harganya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian makai gitar bagus, itu kenapa sih harus pemula pada saat kita belajar gitar itu harus pakai gitar yang proper, yang tadi ya 700.000 ke atas. Dan ini kalian bisa dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Langsung aja kontak ke nomor WhatsApp di bawah, di sini. Oke. Nah, alasan yang pertama adalah playability-nya atau pada saat kita neken itu enak. Dan kalau misalkan kalian beli harga yang misalkan 7.000, 8.000, 9.000 dan seterusnya, itu biasanya di settingannya masih agak tinggi. Nah, kalau misalkan di Galena Alpha ini settingannya itu di 2,25 mili. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli gitar yang proper, itu pasti tinggi senarnya itu. Nah, ini dari sini aja udah kelihatan ceper kan ya? Tuh, hampir mendekati ke fingerboardnya. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, jadi ketika si senarnya itu ceper dan disetting dengan baik pula, maka suaranya itu nggak akan basi dan juga enak nekennya. Nah, itu yang paling penting, enak nekennya. Sekali lagi, kalau misalkan kita belajar gitar, nekennya yang tinggi senarnya seharapan orang tua itu pasti sakit banget gitu. Nah, kenapa kita harus pilih gitar yang proper yang tadi di harga 7.000 ke atas? Karena biasanya bisa di setting playability-nya enak. Nah, kalau misalnya kalian beli di Galena Gitar, sekali lagi ini bukan jualan tapi promosi, kalian pasti mendapatkan settingan senar yang enak banget gitu. Karena itu yang saya setting juga. Jadi quality check-nya selalu saya cek melalui saya dulu. Jadi sebelum dikirim ke kalian, saya selalu cek. Dan di sini 2,25 tadi ya. 2,25 di fret yang ke-12. Nah, jadi pada saat kalian beli gitar itu kan pasti latihan itu butuh yang namanya gimana sih cara neken yang bener. Masa baru neken sebentar aja udah sakit karena senarnya itu tinggi. Nah, kalau misalnya di gitar yang proper, itu kalian bisa meminimalisir kesakitan kalian dengan cara yang tadi. Request settingnya senarnya rendah. Kalau di akustik sekitar 2,5 sampai 3 mili. Kalau misalnya di klasik sekitar 3 mili sampai 3,25 mili lah, itu udah cukup tinggi juga ya, paling 3 milian. Nah, kalau di Galena bisa di 2,25 mili dan tidak basi. Gitu. Nah, selain playability-nya juga, dan ketika kalian nih pindah-pindah nih di sini ya, di bagian fingerboard-nya itu kalian nggak akan kena besi-besinya nih. Jadi ini akan sangat mulus, dan kalau kalian dielus-elus kayak gini, nah itu nggak akan ngesakitin jari kalian, tangan kalian. Begitu. Jadi ya, pilih gitar proper supaya mendapatkan playability yang enak dan kalian juga makin enak buat belajarnya. Yang kedua, alasan kedua kenapa harus pilih gitar proper di harga 7.000 ke atas, kayak lagi di bulan Agustus di tahun 2025. Saya nggak tahu nanti di tahun depan harga gitar yang propernya naik atau turun. Nah, yang kedua adalah intonasinya jelas. Nah, jadi kalau misalnya kita main chord D nih, chord D-nya tuh D gitu, nggak nyeng gitu.
Nah, gitu juga dengan chord lain. Atau misalnya kita main chord gantung. Nah, suara nadanya itu pas gitu, pas dengan yang chord kita tuju atau nada yang kita mainkan. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian main di gitar murah ya, yang kemarin di video kemarin itu si suaranya kan itu ngeel gitu, nggak jelas gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita pakai gitar proper buat kita belajar gitar, kita jadi semakin tahu, oh bunyi yang benar itu seperti ini. Misalkan nih, oh bunyinya seperti itu B minor. Kalau misalnya kita gitar yang nggak proper, misalkan, nah ini bisa jadi, kembali lagi ke poin pertama sebenarnya, bisa jadi memang salah gitarnya yang membuat kita nggak bisa bunyi-bunyi. Bisa jadi ya, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan kasus seperti itu. Tapi kita udah neken sekencang mungkin, tapi gitarnya basi terus gitu. Bukan, padahal kita udah kencangnya sampai merah-merah banget, sampai mengeluarkan air mata. Nah, bisa dicek kalau misalnya gitar kalian, termasuk gitar yang murah yang tadi 100 ribuan, 200 ribuan, bisa dicek kalau kalian chord gantung terus bunyinya nggak benar, bisa dicek tuh dengan cara neken pakai satu jari aja. Nah, kalau misalkan si neken satu jarinya udah benar, nah kalian tekan chord gantung malah nggak bunyi, nah berarti mungkin kalian kurang kuat nekennya. Tapi kalau misalnya di gitar proper, biasanya nggak perlu dicek sih. Biasanya kalau misalnya kita nggak bisa sebuah chord nih, misalkan contohnya yang tadi B minor, kalau misalnya nggak bunyi, biasanya, sekali lagi ini biasanya, ya tekannya yang kurang pas atau tekannya yang kurang kuat, jadi menyebabkan dia, nah tadi ada basis kami. Nah gitu. Jadi ya playability enak, intonasinya jelas ya. Kalau misalnya kalian merasa pas belajar gitar nggak perlu dua itu sih ya nggak apa-apa sih, beli gitar murah. Dan yang ketiga yaitu awetnya. Nah, kenapa bisa dikatakan awet? Relatif sebenarnya, tergantung cara penyimpanan gitar kalian dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah bahan material daripada si gitarnya. Nah, jadi kebayangin kalau misalkan kita beli harga gitar 100 ribuan, berarti modalnya kan ya 50 ribuan gitu kan ya, atau misalkan 60 ribuan gitu. Nah, jadi kalau misalkan di harga, kita beli harga yang misalkan di 1 jutaan, bisa jadi kan si modalnya itu mungkin 800, 900, 700 dan kawan-kawannya. Nah, jadi dengan harga yang segitu pasti dapat material juga yang bagus. Nah, contohnya Galen Alpha ini keluar pertama itu di, kalau nggak salah, di tahun 2014 ya Galen itu. Dan ini seri pertama Galen Alpha yang gitar demo pertama. Nyimpennya juga nggak disimpan di tas, tuh lihat necknya ya, tuh necknya masih lurus sampai sekarang gitu, tuh. Meskipun faktor neck bengkok itu sebenarnya bukan gitarnya jelek, kalau yang di gitar proper, gitar puluhan juga juta juga kalau misalnya dia kayu itu pasti bisa bengkok. Kenapa? Karena ditarik terus sama senar ya, itu pasti bisa bengkok. Tuh. Ini juga udah ada truss rootnya. Sekali lagi, saya bukan jualan tapi memasarkannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli gitar sayur terus misalkan didepak sedikit terus misalkan langsung ya kayunya segala macam udah terus, atau misalkan nggak diapa-apain deh gitu, misalkan kalian simpannya proper, tiba-tiba necknya patah, brisnya ngangkat dan segala macam, ya beli gitar lagi kan gitu, harga 100 ribu lagi kan, 200 ribu lagi kan. Bayangin kalau misalkan kalian setahun ganti 3 kali 4 kali ganti gitar ya. Makanya ini sudah, kalau dihitung dari 2014, anggap aja 2014 sampai 2025, 9 tahun nggak perlu ganti gitar. Dan suaranya masih enak sampai sekarang. Dan kalau saya ngajar online pasti pakai gitar ini. Dan kalau misalnya kalian suaranya pingin makin bulat, beli Galena Gamma yang solid tuh. Itu juga ada awet tuh. Itu kalau nggak salah dari 2017-2018 something lah. Itu gitar solid. Dan semenjak di sini saya selalu gantungin semua gitar. Dan masih baik-baik saja gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli gitar yang proper, kalian investasi yang jangka panjang banget, dan yaitu pada saat kalian main gitar pasti memberikan playability yang enak, apalagi kalau udah bisa gitar tuh ya worth it banget. Intonasinya bener, kalau misalnya kalian mau belajar chord udah bisa menguasain chord, mau main melodi
Nah, jadi kalau misalnya kita main melodi, intonasinya kan tepat. Tapi kalau misalnya kalian pakai gitar yang murah terus belajar melodi, belum lagi kalau senarnya, nah ini tambahan. Belum lagi kalau misalnya senar di gitar yang 100 ribuan, 200 ribuan itu nggak bisa pakai ukuran yang lebih daripada 10. 10 juga udah berat sih, 9 lah. 9, makanya suaranya itu jadi cempreng banget. Terus misalkan, ya jadi begitulah gitu. Nah, jadi kalau ini pakai ukuran 12, 9 tahun. Ganti senar, iya ganti senar, pasti senarnya karatan segala macam dan juga putus. Ganti lagi ukuran yang 12, sudah Elixir, Dadario, F string, Dunlop, ini semua juga semuanya udah dicobain, masih baik-baik saja. Cip. Jadi itu kenapa 3 alasan plus 1 tadi yang senar ya. Kenapa kalian harus beli gitar proper, dan kalau misalnya kalian merasa nggak perlu yang 3 poin tadi, ya itu pilihan kalian. Ya, jadi kita akan membandingkan head to head dari yang gitar yang proper dan juga gitar yang murah. Kira-kira suaranya gimana ya, sebenarnya nggak perlu sih. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.